Pernah nggak sih kalian denger curhatan seller tentang duitnya mereka yang ketahan sama TikTok? Totalnya nggak main-main, sampai puluhan bahkan ratusan juta loh. Waduh, ngeri juga ya. Tapi emang kenapa sih kok bisa gitu? Apa bener TikTok nyuri duit seller? BTW di sini aku bukan mau membela salah satu pihak ya, tapi coba kita breakdown bareng-bareng apa masalahnya. Jadi kita bisa belajar gitu apa yang harus kita lakukan biar bisa tetap jualan aman di TikTok. Kalau dilihat, biasanya seller yang duitnya ketahan itu ketika mereka mau narik dananya, bakal ada tulisan kayak gini, ada pelanggaran dari TikTok yang dilakukan seller. Pelanggarannya apa, nanti bakal disampaikan sama TikTok. Biasanya kalau nggak melalui email, ya melalui notifikasi yang diterima sama seller. Macam-macam jenis pelanggarannya, ada yang telat ngirim produk, dugaan melakukan fake order, dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini dibuat ya gunanya untuk melindungi seller dan buyer supaya kita sama-sama aman dalam bertransaksi di TikTok Shop. Nah, masalahnya TikTok Shop ini kan baru ya, jadi aturannya ini sering update terus. Kadang ada aturan yang pas kita gabung jadi seller itu belum ada, pas tengah-tengah itu ada, dan kita nggak sengaja melanggar aturan tersebut. Nah, ini kalau terjadi berulang kali, dananya kita bisa ditahan sama TikTok. Atau yang terburuk, kita justru yang disuruh bayar denda ke TikTok. Kalau udah kayak gitu, yang bisa kita lakukan adalah mengajukan banding. Kita sampaikan kepada TikTok kalau kita tidak bersalah. Nah, di sini seller harus nyiapin juga buktinya, lampirkan dokumen yang mendukung argumen kita. Ya kayak kalau lagi di pengadilan lah, nggak mungkin kan kita cuma bilang saya nggak bersalah Pak Hakim, terus sama hakimnya, oh ya oke, kamu nggak bersalah. Tapi harus ada bukti juga kan yang mendukung. Jadi pastikan setiap transaksi kalian itu kalian dokumentasikan. Jadi pas amit-amit ada kejadian dana ditahan dan mau mengajukan banding, dokumen bukti kita lengkap sehingga banding bisa disetujui dan dana kita bisa cair. Sebenarnya kalau berbicara secara logis nggak mungkin TikTok itu nyuri duit seller, karena kalau mereka buka marketplace mereka sendiri supaya orang bisa menggunakannya untuk jual beli di sana, artinya mereka jual jasa kan. Jadi yang dijaga itu adalah kepercayaan pengguna. Nah, pengguna di sini ya seller dan buyer, makanya diadakanlah aturan-aturan itu tadi agar kedua belah pihak aman dan citra dari TikTok Shop ini juga bagus. Sayangnya ada kegagalan komunikasi terkait aturan-aturan di TikTok Shop ini tadi. Sebagai seller kita dituntut untuk terus aktif mengecek aturan di TikTok Shop karena memang TikTok Shop ini sedang berkembang ya. Jadi aturannya akan terus diperbaharui. Mungkin ada seller yang merasa, oh kok di toko orange gak gini kok, di toko hijau gak gitu kok. Ya karena emang beda platform, beda aturan. Jadi kita harus terus update juga. Jangankan seller, konten kreator biasa pun juga harus sering cek aturan secara berkala karena kadang ada update aturan dari TikTok. Jadi kita ya harus proaktif. Nah, TikTok sendiri juga harus bisa memberikan notifikasi juga kepada seller terkait aturan baru. Sosialisasikan dengan jelas juga karena duit yang ditahan juga nggak sedikit. Dan ini memberatkan seller banget karena duit-duit itu mau diputar lagi sebagai modal. Ada juga yang menggunakan uangnya untuk bayar utang ke bank karena modalnya pakai utang bank. Kan kasihan juga ya kok sampai seperti itu. Semoga aja yang masih ketahan dananya sama TikTok bisa segera dicairkan. Buat yang lain nggak perlu khawatir juga mau jualan di TikTok. Yang sukses dan berhasil jualan di TikTok juga nggak kalah banyak. Selama sering mengecek aturan yang berlaku, insya Allah aman. Semangat jualannya.